Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di acara ini. Kita mau bahas bagaimana nih rahasia sukses dan juga kisah awal dari seorang yang luar biasa. Hari ini teman-teman yang suka makan bakmi, nah pasti sudah tahu nih karena sosok tokoh yang akan menjadi narasumber yaitu luar biasa sekali dan sering banget mereview bakmi nih. Ko Tirtali. Halo Koko Tirtali, apa kabar? He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, baik semuanya. Halo, salam kenal semuanya. Sebelumnya thank you nih Ko buat waktunya. Ya, Ko Tirtali luar biasa nih. ya, sama-sama. Thank you juga udah diundang di acara ini nih. Oke, baik kita ngobrol-ngobrol nih. Nah, mungkin biar lebih enak nih. Nah, Ko Tirta, ini sebelumnya gimana sih awal mulanya nih kok bisa dikenal sebagai untuk referensi ya orang penikmat bakmi ya gitu ya. Reviewed by Tirtali. Wah, begitu udah di-review langsung rame tuh toko bakmi itu. Nah, mungkin boleh cerita nih kok sebelumnya gimana bisa awal. Ya, jadi ini sebenarnya suatu perjalanan. Sebenarnya saya namakan ini perjalanan iseng-iseng nih sebenarnya ya. Jadi perjalanan yang tidak terduga akhirnya menjadi suatu perjalanan yang benar-benar sangat-sangat jadi dikenal gitu. Jadi sebenarnya saya juga yang tadi saya katakan, saya perjalanan ini saya cuma iseng-iseng belaka. Saya setiap kali berolahraga pagi saya mencari makan, akhirnya mendapatkan makanan, dan kebetulan kalau pagi itu mendapat makanannya kebanyakan bakmi semua, karena kan kita kan di Jakarta kan paling banyak bakmi ya yang kalau dagang ya. Ada juga kalau ada dagang nasi uduk, ada dagang bubur, tapi saya melihat kok bakmi kayaknya menarik gitu loh, karena kalau kita makan nasi uduk ya hanya itu-itu aja kan, kalau bubur ya jenisnya hanya itu-itu aja, tapi kalau bakmi kan di setiap pelosok, karena di Jakarta ini kota berkumpulnya bakmi dari seluruh Indonesia. Jadi semua jenis bakmi itu ada. Jadi kita sebenarnya kalau mau mencari bakmi, udah nggak usah kemana-mana, cukup ke Jakarta aja sih sebenarnya. Jakarta udah berkumpul semuanya gitu. Pasti yang ada di luar kota, di mana semuanya pasti membuka cabangnya di Jakarta. Dan jangan lupa Indonesia adalah pemakan bakmi nomor 2 terbesar di dunia. Wow, serius kok? Serius, nomor 2 setelah China. Jadi berdasarkan data ya orang Indonesia semua suka bakmi, tidak ada yang tidak suka bakmi gitu kan, dari bayi sampai orang tua semuanya suka bakmi. Dan kita bisa menemukan bakmi itu di Jakarta hampir berapa puluh meter sekali, udah kita ketemu orang jualan bakmi gitu kan. Dari bakmi yang gerobakan sampai bakmi yang di kedai-kedai, di restoran, semuanya buka. Dan bukanya kebanyakan pagi jam 6, jam 7 mereka sudah buka. Nah, makanya di situ saya manfaatkan kalau saya pulang dari olahraga sepedahan, saya lapar, ya makan bakmi gitu loh. Jadi saya iseng-iseng, saya dokumentasikan semuanya itu, saya catat gitu. Saya iseng pada waktu tahun 2011 lah, itu saya memulai perjalanan itu, dan waktu itu saya masih zamannya masih Facebook gitu, belum ada Instagram atau apa, semua masih Facebook. Jadi saya unggah di Facebook, jadi saya bikin satu album, saya iseng-iseng saya bikin album bakmi terlesat di Jakarta. Saya kumpulkan itu semua dari karena saya kan rumah saya kan di daerah kota. Jadi di rumah kota, saya kalau sepedahan itu keliling Jakarta kalau saya bilang, dari mulai sampai dari utara, selatan, semua saya kelilingin semuanya. Saya pulang sekitar 30-40 km saya sepedahan gitu kan. Jadi pulangnya lapar, saya ketemu makan bakmi gitu. Bakmi saya dokumentasikan, saya simpan di dalam album, saya beri nama album Bakmi Terlesat di Jakarta. Dari 1 ke 10, 10 ke 100, 100 sampai ribuan saya makan bakmi. Saya makan bakmi bukannya mangkok loh. Jadi lokasi habis ribuan lokasi gitu saya. Bayangin, sampai saya sudah kumpulkan itu semua, saya nggak sadar. Saya akhirnya waktu itu ada
teman-teman mengatakan bikin blog gitu kan, bikin blogspot gitu. Pada waktu itu kan masih zamannya blogspot. Kalau kita bikin website kan masih mahal waktu itu kan. Iya. Zaman blogspot belum ada aplikasi atau apa ya. Bikin blogspot. Saya juga nggak ngerti apa gitu karena saya seorangnya gaptek. Saya minta diajarkan sama ponakan saya. Sampai akhirnya bikin blogspot itu gratis kan. Saya nggak sangka ternyata di blogspot itu berdasarkan data ribuan orang tuh buka setiap hari gitu. Waduh. Ribuan orang buka setiap hari blog saya itu dan dinamakan itu blog saya itu seperti kayak kamus. Kamus bakmi Indonesia. KBI, kamus bakmi Indonesia. Wow. dan saya juga nggak sangka sampai nembus sampai ke luar negeri loh, Pak. Wow. Gitu loh. Saya sampai terakhir saya dapat kabar dari ada salah satu pedagang yang akhirnya saya dapatkan approve saya. Dia katakan pada saya, Kotirta, nama Kotirta tuh terkenal banget tuh, nggak sampai ke Australia katanya. Sampai di kalangan orang-orang Indonesia tuh semua tahu nama Tirtali katanya. Sampai blogspotnya Kotirta itu penyebar kemana-mana. Mereka kan ada komunitasnya gitu kan. Komunitasnya di Australia, juga di Sydney, di Canberra, di Melbourne, apa semua. Sampai dia bilang, ini ada satu orang Indonesia sampai makan bakmi sampai 1000 lokasi katanya. Gitu loh. Jadi saya sebenarnya tuh hanya iseng belaka gitu loh. Iseng mencari makan di pagi hari, tapi ketika itu saya saking banyaknya saya menemukan bertemu dengan pedagang-pedagang sampai akhirnya naluri bisnis saya berjalan. Jadi sebenarnya kan basic saya kan di bisnis juga. Saya sempat bersekolah di Jepang. Saya berjalan di Jepang tahun 90, tahun 95, saya 5 tahun di Jepang, saya belajar bisnis manajemen. Saya pulang, saya gabung di family business. Kebetulan di keluarga saya itu main elektronik. Wow. Kita distributor elektronik, jadi elektronik sampai tahun 2010 lah. Selesai ya udah. Jadi basic saya sama sekali nggak ada di kuliner gitu. Jadi yang tadi saya katakan saya cuma hanya iseng-iseng, tapi ketika saya bertemu dengan para pedagang dan sedang melihat situasinya segala, jadi naluri bisnis saya berjalan. Jadi ketika itu saya langsung membuat satu catatan. Jadi makanya penting sekali kalau bagi kita bahwa kita untuk melangkah di kehidupan kita harus membuat satu catatan penting gitu. Satu catatan kita mau ngapain, sebaiknya itu sebenarnya saya diajarkan oleh almarhum kakak saya itu. Saya dulu waktu bergabung di bisnis itu saya diajarkan sama beliau, kalau kita mau ngapa-ngapain, catatlah. Catat, ditulis gitu. Jadi kalau ya dulu masih tulisan di kertas, ya sekarang sudah di handphone atau apa, tapi yang paling penting kita harus mencatat. Kita harus mencatat kita mau ngapain ke depannya gitu. Jadi paling tidak kan kita mempunyai pedoman. Jadi pedoman hidup kita mau ngelangkah, kita mau ngapain gitu. Nah di saat itu saya sudah mencatat, saya mau ngapain gitu loh ke depannya. Dalam jangka berapa tahun ke depan saya catat. Ketika saya menemukan bakmi itu saya bertemu dengan para pedagang, saya udah mencatat. Saya ke depannya saya mau ngadain apa, saya mau apa. Dan ternyata ketika saya mencatat itu dari tahun 2010-2011 itu catatan itu ternyata sampai sekarang berhasil semua, saya hitungkan gitu. Wow. Jadi ketika saya memulainya itu mengumpulkan bakmi terlesat, saya bertemu dengan para pedagang, dan di situ saya akan membangun satu komunitas dengan para pedagang. Gitu. Terus saya membuat satu pengakuan, saya kan membuat stiker kan pernah lihat piagam atau stiker saya kan di approve, Tirtali approve gitu. Gitu. Saya membuat itu gitu. Terus ketika itu saya ingin membuat festival, terus membuat buku. Saya udah datang ke festivalnya, juga bukunya. Terus saya ingin membuat food court gitu kan. Itu sampai akhirnya saya mau membuat cita-cita untuk membuat satu acara di televisi gitu kan, di kuliner, sampai akhirnya
puncaknya itu adalah saya mau mengadakan perjalanan dari Aceh sampai Papua untuk mengumpulkan bakmi-bakmi terlesat di Indonesia gitu, Nusantara gitu. Jadi itu tercatat semua, Pak Ruby. Jadi itu semua saya catat semuanya. Makanya di situ kan ada satu pedoman hidup saya. Ke depannya itu saya mau ngapain gitu. Karena ketika saya berjalan, ketika saya memulai itu semua, saya sadar saya sudah tidak boleh gagal lagi, karena kebetulan ketika saya berkecimpung di dunia elektronik, kita ada masanya, di mana masanya itu kita sudah tidak bisa bermain lagi di elektronik, karena pada waktu itu kita masih bermainnya di barang-barangnya yang masih old style punya gitu loh. Kita tidak bisa melawan satu teknologi yang berkembang terus gitu loh. Di masalah permodalan atau gimana. Nah, pada ketika saya stop itu semuanya, usia saya sudah menginjak kepala 4 gitu. Kepala 4. Nah, saya juga mau kerja atau gimana kan otomatis susah kan. Karena kan kalau kita kerja di perusahaan atau gimana kan ada batas umurnya kan, biasanya kan ada batas umur 35 atau 30 gitu kan. Nah, pada waktu itu saya sudah mulai pikir, saya mau melangkah, saya tidak mau gagal gitu. Saya tidak mau gagal, kalau gagal susah saya. Makanya saya membuat makanya penting sekali bagi kita. Poin nomor 1 adalah kita harus mencatat kita mau ngapain ke depannya. Kita mau ngapain. Biarkan orang mengatakan kuno itu, tapi itu berat. Itu benar itu. Itu ajaran orang lama sebenarnya. Orang lama, tapi saya perhatikan ini ada benarnya. Ketika kita mencatat, kita mau ngapain ke depannya. Jadi kita punya rencana, kita punya planning gitu, Pak. Jadi kita punya planning ke depannya, kita mau ngapain. Gitu. Kita mau ngapain. Nah, di situ ketika saya memulai, saya sudah mencatat itu semua. Nah, pasti orang itu hanya diri saya sendiri yang tahu pada waktu itu. Orang kalau melihat itu, pasti orang mengatakan, wah itu sih ada suatu rencana yang mustahil, istilahnya sampai ibaratnya membuat food court, sampai akhirnya tampil di televisi. Tidak apa-apa bagi saya, ini kan bagi diri kita sendiri. Yang paling penting kita mau ada satu tujuan, Pak Ruby ya. Gitu. Benar. Kita catat kita mau menjadi dewa pun ya catat aja istilahnya gitu. Gitu loh. Jadi istilahnya yang penting kita ada satu tujuan dulu, tujuan hidup kita gitu. Nah, makanya ketika itu saya udah mulai satu. Nah, saya membuka jalan itu, saya membangun satu kepercayaan. Saya membangun satu kepercayaan publik dan di pedagang. Gitu loh, bahwa pilihan saya adalah yang terbaik. Dengan jalan apa, Pak Ruby? Bahwa saya selama ini dari mulai pertama sampai terakhir, sampai hari ini pun saya tidak pernah menerima bayaran dari pedagang. Wow, benar-benar. Gitu. Ini kayak murni membantu ya, Pak ya? Murni. Jadi membantu memang lama, Pak Ruby. Lama, itu prosesnya lama. Prosesnya lama dan sempat ibaratnya wah, itu babak belur lah istilahnya saya tuh dalam hal keuangan gimana gitu kan. Iya, karena pasti bakmi kan bayar. Tapi saya nggak ada penghasilan, Pak. Saya nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan. Tapi semuanya, tapi paling tidak tabur tuai kalau istilah di Arab, tabur tuai. Saya menabur, ibaratnya saya kan harus membangun suatu kepercayaan. Saya membangun fondasi dulu gitu. Yes. Yang tadi saya katakan, saya berlangkah, saya tidak mau gagal, saya tidak boleh gagal lagi. Saya kalau dikatakan seorang food blogger, saya bukan food blogger lah. Saya seorang hanya tukang makan, tapi saya mempunyai satu bisnis yang ke depannya gitu, Pak. Kalau seorang food blogger kan itu kan terlalu pandai untuk merangkai kata-kata menjadi satu tulisan apa gimana gitu kan. Tapi bagi saya yang pertama adalah memang larinya nantinya ke bisnis gitu. Ketika saya memulai bisnisnya adalah dalam bentuk apa? Ya akhirnya saya bisa membuat festival, saya membuat buku, saya lari ke food court. Awalnya itu memang berat. Saya membangun satu kepercayaan ke publik. Saya makan dimanapun, saya bayar. Di gratis film pun juga saya nggak mau gratis. Saya tetap bayar. Jadi akhirnya tercipta di masyarakat bahwa Tirtali itu tidak pernah dibayar.
Dan nggak bisa dibayar, ibaratnya itu ya. tidak bisa dibayar gitu. Iya. Jadi review saya itu adalah murni. Murni, Nah, review murni. jujur. Nah, konsumen masyarakat itu kan semua kan memerlukan ulasan yang murni, review yang murni untuk mereka membeli makanan. Wah, ini ternyata memang benar enak gitu kan, daripada yang dibayar gitu kan. Kalau dibayar kan otomatis kan ada beban. Ada beban bahwa makanan yang enak, yang tidak enak harus kita bilang enak, atau kayak gimana gitu kan. Jadi sampai digratisin pun juga saya nggak mau. Jadi gratis pun saya nggak mau. Saya bilang saya bayar. Nanti setelah saya bantu, setelah meledak, bolehlah. Ibaratnya saya datang lagi bayar, nggak bayar gitu kan. Tapi paling tidak pertamanya saya harus bayar. Saya bilang saya bayar. Nah, disitulah saya membangun satu pondasi. Pondasi itu ya pondasinya ini yang dibilang pondasi kepercayaan. Karena kita mau melangkah apapun, itu kalau kita pondasinya kepercayaan itu sudah terbentuk, itu mau kemanapun kita jalannya kita pasti enak, Pak Ruby. Iya. Ya kan, di masyarakat saya sudah dapat kepercayaan, di pedagang pun saya dapat kepercayaan, karena selama ini saya tidak pernah dibayar oleh mereka, dan para pedagang pun akhirnya hubungannya dengan saya itu menjadi dekat, Pak Ruby. Jadi menjadi dekat, jadi bukan lagi sebatas penjual dan pembeli istilahnya gitu. Saya ada hubungan pedagang dengan para pedagang itu akhirnya seperti kayak saudara, seperti kayak wah, jadi akhirnya saya nih sampai sekarang diangkatnya sebagai komandan mereka gitu. Komandan bakmi Indonesia. Wah, komandan. Jadi sekarang bukan hanya bakmi aja, udah melempar kemana-mana. Melempar kemana-mana ya. Udah kemana-mana. Jadi memang basicnya di bakmi. Jadi, nah ini menarik dari perjalanan saya ini, karena yang tadi saya katakan bahwa ketika saya berjalan, saya sudah tujuan saya tidak mau gagal. Jadi ketika saya melihat, saya mempelajari itu semuanya. Saya mempelajari apa yang terjadi di dunia kuliner, di dunia food blogger, apa segala semuanya. Ketika saya melangkah, yang tadi saya katakan, saya sudah berumur udah 40-an. Ketika saya udah kepala 4, nah, saya kan pasti terbatas dengan saya mengambil foto yang bagus kayak gimana, kata-katanya kayak bagaimana gitu kan. Pasti akan kalah dengan adik-adik saya yang muda-muda yang fotonya lebih jago gitu kan. Mereka tulis kata-kata dan mereka bermain di semua kuliner gitu loh, di semua makanan. Nah, ketika saya melangkah, saya berpikir, kalau saya bermain di seluruh makanan, saya pasti akan kalah dengan mereka, dan saya akan cepat dilupakan. Tidak ada satu spesifik gitu loh. Nah, makanya kenapa dari awal saya mengambil bakmi. Saya ambil bakmi terus dengan tujuan apa? Supaya saya dikenal dulu oleh masyarakat bahwa Tirtali itu adalah bakmi. Gitu kan? Jadi kan saya harus satu spesialisasi gitu. Padahal kalau dikatakan saya penyuka bakmi juga nggak 100% saya penyuka bakmi, saya semua makanan juga saya suka gitu loh. Tapi di dalam saya melangkah ini, saya harus mengambil satu spesialis, supaya saya dikenal. Gitu loh. Makanya saya seringkali ketika saya bertemu dengan adik-adik saya, junior-junior saya semua yang blogger-blogger itu, saya selalu mengatakan kepada mereka semuanya, kalian jangan main semua gitu. Karena kalau semuanya bermain, kalian tidak akan dikenal, gitu loh. Kalian ambillah satu spesialisasi. Kalau sampai saya katakan, kayak saya bakmi, dari awal saya terus bakmi. Akhirnya kan saya dikenal, Tirtali bakmi. Nah, ketika saya sudah dikenal, saya mau bermain di mana saja itu jadi enak. Gampang. Sekarang saya sudah dikenal. Saya sudah membangun satu kepercayaan di masyarakat dan membangun kepercayaan di pedagang, gitu loh. Nah, saya katakan kepada mereka, jangan bermain semua. Karena saya melihatin semuanya tuh bermain semuanya makanan. Semua makanan, semuanya campur aduk. Saya bilang, paling kalian cuma hanya dikenal 1-2 tahun, setelah itu kalian tidak akan dikenal lagi. Karena nanti akan bermunculan yang baru-baru. Kan? Yang baru-baru ya, apalagi dengan mudahnya ya sekarang. Yang fotonya lebih bagus, yang kata-katanya lebih lebay, yang orangnya cantik, yang orangnya ganteng, semuanya akan dilihat gitu kan sama masyarakat. Kan? Nah, saya katakan pada mereka, coba dah ambil salah satu. Contohnya, kalian ambil aja satu
10 kali, 20 kali, atau 50 kali kalian posting nasi goreng aja terus. Nanti kamu akan dikenal sebagai orang Bogor nasi goreng. Fokusnya nasi goreng. Terus bakso, pasti akan dikenal kayak begitu. Nah, itu yang saya lakukan, saya bilang. Ketika saya ngambil itu semuanya, saya ambil satu dulu. Saya mau dikenal dulu pada masalah. Dikenal dulu sebagai seorang di bidang kuliner gitu loh. Karena kan kalau kita melangkah dari nol, kalau saya melawan semuanya, apalagi yang sudah terkenal itu tidak mungkin gitu kan, yang sudah lama gitu kan. Makanya disitulah. Nah, ketika saya melangkah, memang cukup sulit Pak Ruby, karena kan yang tadi kita katakan bahwa semuanya saya bayar. Saya mengeluarkan uang, saya tidak mendapatkan uang sama sekali gitu kan. Itu sampai ya sekitar 5-6 tahun lah Pak Ruby. 5-6 tahun itu baru. Tapi saya ketika saya melangkah itu saya tahu, saya pasti yakin saya pasti akan berhasil. Masalah waktu aja ya, Pak. Tinggal masalah waktu aja, tinggal masalah ngejembrek aja gitu loh. Karena ketika saya makin dikenal, ketika saya makin dipercaya, orang pasti akan mencari saya. Orang akan mencari saya. Nah, akhirnya memang dari data yang saya tulis itu, dari planning saya itu, akhirnya menjadi kenyataan, Pak Ruby. Jadi menjadi kenyataan dari saya membuat satu stiker. Itu inisiatif saya sendiri. Itu modal sendiri juga ya? Modal sendiri. Ya memang itu sih nggak seberapa ya, cuman paling 2.000-3.000 perak saya bikin stiker, saya taruh di tempat-tempat kuliner, di tempat-tempat bakmi, apa sih, Tirtali approve. Nah, itu pun juga kan ada satu maksud dan tujuannya juga. Ketika saya taruh itu kan orang kan makin mengenal saya. Kan? Bayangin sehari mungkin ada 500 orang yang makan bakmi, lihat. Pasti kan ngelihat Tirtali approve. Padahal pada waktu itu saya sama sekali memang saya sampai akhirnya waktu itu sampai sempat juga orang sampai bilang, oh ini meniru Michelin Star ya. Saya bilang, saya waktu itu juga saya nggak tahu Michelin Star itu apa. Saya bilang, saya pada waktu karena saya bilang saya orangnya gaptek gitu, saya nggak pernah browsing ke internet apa segala gitu. Michelin Star itu apa? Saya kira Michelin Star itu kayak itu ban Michelin kan, ada kan ban kan. Saya bilang, oh itu katanya itu penilaian dari Singapura katanya, itu dari luar negeri yang untuk restoran enak dikasih bintang. Oh kayak gitu. Enggak kok, saya bilang, kayak saya waktu itu cuman memang membuat stiker itu pertama saya membuat mau mengapresiasikan pedagang gitu. Saya melihat selama ini kan kita kalau ketemu makanan enak di restoran atau di pedagang, paling cuma hanya kita katakan, oh enak, makanannya sudah tidak ada apa-apa lagi gitu. Jadi ini adalah salah satu taktik saya untuk membuat juga dekat saya dengan para pedagang. Ketika saya memberikan satu apresiasi kepada mereka bahwa, oh bakmi kamu tuh enak loh gitu. Ini harus satu-satu diberikan satu penghargaan. Jadi memang dari awalnya ada yang menolak, ada yang tidak menolak apa segala. Itu ada, itu wah suka dukanya ada Pak Ruby. Kalau saya cerita itu memang benar-benar mempunyai mesti ada satu mental baja istilahnya kan. Karena yang saya berhubungan itu kepada mereka semua adalah pedagang-pedagang rumah, pedagang-pedagang kecil. Yang mereka istilahnya itu dunia mereka itu hanya di rumah aja, di dalam restoran kedai mereka saja. Mereka tidak pernah melihat keluar. Gitu. Mereka selalu menunggu bola, tidak pernah menjemput bola. Gitu. Jadi saya berhubungan sama mereka semuanya. Ya ada yang kalau yang muda-muda mereka pasti ngerti. Tapi kalau yang ketemu yang tua-tua yang sudah kolot-kolot itu biasanya tuh wah susah gitu. Ada sempat saya kasih stiker disobek, dibuang. Wah. Padahal biasa. Tapi saya menganggap saya nggak apa-apa. Saya menganggapnya bahwa mereka itu tidak mengerti gitu, belum mengerti apa maksud dan tujuan saya gitu. Jadi lambat laun saya katakan itu mereka pasti akan mengerti, dan akhirnya sekarang stiker saya itu menjadi satu barang yang mahal. Para pedagang itu sangat-sangat
menginginkan sekali bahwa mendapatkan Tirtali approve gitu loh. Iya. Jadi itu ada satu perjuangan Betul. hidup tidak ada perjuangan itu nonsen lah istilahnya kan. Iya, iya. Itu perlu perjuangan. Jadi untuk mencapai itu semua memang wah banyak dah kalau saya katakan, ada yang menerima, ada yang tidak menerima apa semuanya gitu kan. Jadi dari situ langsung menginjak ketika tahun 2017 akhirnya pintu saya kebuka. Pintu saya kebuka untuk melangkah yang lebih lanjut. Ketika itu saya tiba-tiba saya bilang, saya yakin suatu saat pasti orang akan mencari saya gitu kan. Nah, akhirnya pada waktu itu ada salah satu CEO mall itu menghubungi saya. Waktu itu kan di Mall of Indonesia waktu pertama kali saya punya festival. Festival itu ya. Jadi pada waktu itu beliau ingin bertemu saya. Jadi bertemu saya pada waktu itu beliau rencananya mau minta saya untuk membereskan beliau punya food court. Gitu. Beliau punya food court, mau distandarisasi Tirtali approve semua gitu para pedagangnya. Karena ya gitu, karena semuanya sudah tercipta fondasi saya, kepercayaan di masyarakat bahwa pilihan Tirtali itu adalah yang terbaik gitu. Yes. Jadi mau distandarisasi semua Tirtali approve gitu. Iya. Tapi karena waktu itu memang masih punya waktu yang agak lama, waktu itu saya ngajukan kepada beliau, Pak, bagaimana kalau kita buat pameran dulu nih, buat festival. Saya ada satu konsep festival yang sangat bagus sekali nih. Jadi konsep itu yang sudah saya tulis tahun 2010 sebenarnya. Wow, gitu loh. iya. Saya mau mengumpulkan, beliau tanya, mau bikin apa, festival apa? Saya bilang sangat menarik sekali nih Pak. Bapak kan tahu bahwa saya di dunia bakmi. Saya mau mengumpulkan semua nih pedagang-pedagang bakmi menjadi satu di festival. Saya mau kumpulkan sebenarnya bisa 100 pedagang. Ya, let's say kita pertama dari 50 pedagang dulu dah. Beliau kaget. You bisa mengumpulkan segitu banyak? Bisa Pak, saya bilang. Sekarang pun udah banyak sekali pedagang yang di bawah komando saya bilang. Oke, langsung dalam jangka waktu 1 bulan langsung diadakanlah festival. Nah itu juga sebenarnya sangat gambling sekali bagi saya karena baru pertama kali kan saya mengadakan festival gitu. Iya. Sudah begitu saya pada waktu itu ditaruh juga tempat festival bukan di main atrium tapi di lantai 2 di ujung. Jadi satu beban bagi saya, waduh antara berhasil atau tidak nih. Tapi saya yakin ini pasti akan dicari sama orang karena unik Pak. Iya. Karena masyarakat kita ini kan sekarang mencarinya hal yang unik gitu. Iya. Hal yang unik rame pasti gitu loh. Hal yang menarik perhatian. Sama juga di dunia kuliner. Di dunia kuliner sekarang saya sering kali kepada para pedagang semua saya katakan, Anda buatlah makanan yang unik saya bilang. Karena sekarang orang melihat dulu daripada merasakan. Betul. Gitu. Melihat dulu kan? Merasakan betul. Iya kan kalau dulu kan orang kan mau coba dulu deh gitu loh, mau nggak mau, iya kan kalau orang dulu kan kalau kita sodori makanan enggak, coba dulu, tes dulu gitu ya, iya. Tapi kalau sekarang lain, orang melihat dulu baru merasakan. Berarti packaging atau penampilannya ini Betul, itu packaging semuanya itu. Makanya saya sering kali katakan pada mereka semuanya itu dulu yang harus diinikan gitu loh, harus diutamakan. Nah, ketika gambling, sangat-sangat gambling waktu itu, waktu hampir seminggu saya hampir nggak bisa tidur loh Pak. Bagaimana saya tuh gamblingnya udah aktif banget untuk berhasil atau tidak. Kalau berhasil saya makin hebat. Makin tidak cilaka saya gitu kan. Gitu kan. Nah, sempat terus terang aja sempat proposal konsep saya yang saya ajukan itu, saya sempat tawarkan juga ke mall-mall lain, tapi sempat ditolak Pak. Karena mengatakan wah ini nggak menarik katanya, masa aja cuma festivalnya cuma bakmi aja, nggak ada yang makanan lain atau segala gitu. Nah, makanya saya pertahankan, inilah uniknya saya bilang, karena uniknya saya mengumpul bakminya pun juga bukan bakmi terkenal, tapi bakmi yang ada di pinggiran semuanya. Yang orang lain tidak tahu. Tapi bakminya ini enak gitu. Gitu. Makanya saya kumpulkan, saya ada satu keunikan sendiri gitu. Jadi waktu pas saya mengatakan kepada beliau pas
di Mall of Indonesia itu sempat ada satu pertentangan juga di dalamnya, di dalam manajemennya, yang dia tahu sendiri kalau CEO udah katakan jalan kan harus jalan kan. Gitu. Anak buahnya kan sempat juga wah nggak bisa lah gini, tapi tetap harus jalan gitu. Makanya tadi saya katakan ini satu gambling banget buat saya. Benar-benar harus berhasil kan. Tapi puji Tuhan Pak Ruby, ketika pas berjalan itu 5 hari sampai 55.000 orang yang datang ke sini. Itu saya membuat sejarah. Saya membuat sejarah. Mall of Indonesia pertama kalinya itu parkirnya itu penuh semua, Pak. Penuh semua. Saya bisa membuat seluruh daerah Kelapa Gading itu sepi. Itu semuanya larinya ke Mall of Indonesia, Pak. Itu semua. Itu semua, Pak. Bayangin 5 hari saya membuat macet daerah sana. Saya membuat semuanya orang ke Mall of Indonesia. Sampai waktu itu sempat kita festival waktu itu dari Rabu sampai Minggu. Hari Sabtunya itu puncaknya, Pak. Hari Sabtu itu puncaknya, saya sampai telepon ke CEO-nya itu, sampai saya katakan, Pak, gimana nih Pak, kita tutup aja ya mall ya, ini orang datang terus banyak sekali, saya takut ribut. Itu sangat penuh sekali, sampai saya katakan, sampai pedagang aja, sampai ada satu pedagang, orang sampai rekornya sekarang sampai nggak bisa dikalahkan. Itu satu hari, Pak Ruby tahu Bami Medan Kebon Jahe? Oh iya tahu, iya tahu. Udah pernah coba juga itu. Bami Medan Kebon Jahe itu waktu pas festival satu hari itu sampai 1.100-an mangkok. Itu bayangkan. Dia sampai menutup 2 dia punya outlet untuk dia tarik semuanya ke festival. Itu baru 1 stand. Waktu itu saya kan 50 stand. Bayangin ada sampai antri pedagang sendiri pun juga itu sampai kaget. Pada waktu saya tawarkan kepada mereka juga nggak menyangka bahwa akan meledak seperti kayak gitu. Mereka mengatakan, ya udah ikut partisipasi festival, nggak enak sama Ko Tirta katanya. Ya udah kita ikut-ikutan aja deh. Nggak ada persiapan apa-apa, Pak. Tapi ketika pas hari pertama orang datang begitu banyak, wah mereka langsung kaget. Mereka kaget sampai, bayangkan saja Pak, sampai ratusan mangkok, rata-rata 500-600 mangkok mereka semuanya gitu kan. Itu yang biasanya mereka kalau di kedai mereka paling banyak juga 100 mangkok. Paling 100 mangkok ya. Ini bisa paling banyak. 1.100 mangkok. Itu kan satu hal yang sangat-sangat hebat sekali kan bagi para pedagang sendiri pun. Orang 55.000, bayangin satu hari itu sampai 10.000-an orang datang. Dahsyat banget. Nah, saya pernah ngecek pada waktu itu loket parkir di Moy. Di loket parkir, dia kan banyak loket kan Pak ya. Loket parkir, satu loket parkir biasanya mereka itu waktu tahun 2017 paling serame-ramenya mereka katakan paling juga pendapatannya satu hari itu 500-600 ribu katanya. Tapi ketika pas saya festival itu satu loket aja 11 juta Pak. Berapa kali lipat kan? Dan itu baru satu waktu itu. Berapa banyak itu dia punya loket? Gitu. Dan saya membuat heboh itu Indonesia Pak. Itu sampai di mana. Nah, akhirnya saya berhasil taktik saya itu kan. Saya kan awalnya kan yang saya katakan saya membangun satu kepercayaan di publik, di pedagang. Nah, itu semuanya kan menjadi poin yang sangat-sangat penting bagi saya untuk melangkah. Ketika saya membuat festival, saya kan sudah, orang kan pasti datang semuanya kan. Datang semua udah gitu mereka melihat, oh ternyata benar ya pilihan Tirtali ini enak loh. Gitu. Jadi itu kita rekam semua, dan mereka juga kan ada YouTube, ada ininya kan, ada medsosnya mereka kan pasti kan mereka upload kan semuanya kan, dan saya lihat tuh nggak ada yang nggak bilang enak gitu, semuanya bilang enak. Semuanya bilang, sampai mereka mengatakan, wah pusing kalau ke festivalnya Tirtali,
tutup mata aja juga pilih capcip itu pasti enak katanya makanannya. Iya, kalian bisa makan beberapa bakmi nih, Pak. Iya. Enak nih. Jadi Iya, itu, jadi kata-kata itu sama keluarga kan waktu kita datangnya. Iya. Nah, memang saya dari awal pun juga saya membuat satu konsep festival saya ini pun buat keluarga, Pak. Saya buat keluarga dan saya selalu melarang yang pertama adalah minuman keras dijual, gitu. Terus tidak boleh merokok. Karena saya mau semuanya festival saya itu untuk sampai bayi pun orang menikmati gitu loh. Saya untuk keluarga, festival saya untuk keluarga. Saya sempat lupa waktu itu ada beberapa perusahaan rokok, perusahaan minuman sampai mau nge-backing saya gitu kan. Saya mau ibaratnya udah deh kita yang akan backup dana kayak promosi apa semuanya kita bantu gini-gini. Karena tidaklah, saya bilang saya festival saya untuk keluarga, saya bilang saya tidak mau nanti berseliweran cewek-cewek rock mini menawarkan. Jadi nggak nyaman karena betul. Karena kan datang kan semua kan sama keluarga. Mati bami. Quality time ya Pak ya, sambil makan bakmi. Gitu. Nah, makanya saya dikenal bahwa festival saya itu adalah festival keluarga gitu loh, menawarkan kenyamanan gitu loh, kelesatan gitu kan. Jadi saya bukan itu semuanya, dan saya kan tadi saya katakan saya ngambil baminya itu dari mana yang orang nggak tahu gitu. Orang nggak tahu, ketika mereka makan enak gitu loh. Oh, di mana ini? Oh, ternyata di situ ada ya. Oh, ya gini. Jadi gitu. Dan saya pun ketika saya membuat festival untuk selanjutnya itu saya selalu larikannya ke manajemen, Pak. Ke manajemen adalah saya selalu pesertanya itu saya ngambil 1 sampai 10 ranking yang terbaik saya ikut sertakan, tapi sisanya itu adalah yang baru. Jadi semua itu harus ada yang baru. Mix and match ya, Pak ya? Iya, jadi harus ada yang baru. Jadi kalau ada yang baru, otomatis kan orang juga nggak bosen. Oh iya, betul. Di-combine juga ya, iya. Nah, kalaupun ada peserta yang lama, saya minta mengeluarkan produk yang baru. Gitu loh. Jadi walaupun temanya bakmi, tapi tetap selalu ada yang baru. Gitu loh. Jadi supaya jangan bosen. Nah, itulah taktik saya di festival. Gitu. Iya, saya ingat waktu itu ada mie bendera merah putih tuh waktu itu ada. Oh iya. Kalau saya ngeluarin. Iya. Wah, unik nih. Dan saya berapa kali kan datang ke festivalnya Tirtali nih kok. Dan banyak game-game seru juga. Saya sempat ikutan tuh game makan bakmi. Seru. Jadi saya selalu juga terbuka ya. Makanya kenapa saya tadi kan saya katakan bahwa saya itu hubungan saya dengan para pedagang itu baik. Baik, saya hubungan mereka dengan mereka tuh sangat-sangat baik. Tidak terlepas dari yang tadi saya katakan, saya tidak pernah menerima uang dengan mereka gitu kan. Jadi sampai sekarang pun mereka tuh selalu konsultasi mengenai masalah makanan, penjualan apa, itu tuh bisa langsung ke WA-an saya loh, Pak. Jadi saya pun terbuka. Saya terus terbuka kepada mereka, saya selalu oke lah kita ngobrol gimana untuk perkembangannya gitu loh. Nah, bersyukur sampai saat ini masih tetap baik dengan mereka, walaupun festival yang offline ini udah hampir 2 tahun nih nggak berjalan gitu, tapi tetap saya di grup kan ada dengan mereka, jadi setiap saat tetap kita ngobrol gimana ada pemecahan masalah. Jadi sampai akhirnya mereka pun juga mengatakan kalau bukan karena Kotirta ini mereka tidak mengenal satu sama lain. Memang benar, Pak. Iya. Memang benar. Bisa dilihat dari festival saya. Di festival saya, biasanya kalau festival orang lain, festival pameran-pameran orang lain, biasanya kebanyakan yang jaga itu paling pegawai dan karyawan gitu. Tapi kalau di festival saya, semuanya ownernya turun tangan. Ada kewalahan kan, banyak pesanan. Jadi saya katakan pada mereka, jadikan festival saya ini seperti kayak perguruan gitu loh, kayak sekolah. Jadi kayak sekolah, karena di festival saya ini kan Anda semua bisa belajar. Bisa belajar bagaimana menghadapi the real consumer gitu loh.
The real konsumennya yang realnya itu seperti kayak apa. Karena kalau biasanya kalau konsumen yang datang ke tempat Anda, kalau menunggu itu mereka sudah duduk, sudah disediakan minum segala kan. Tapi kalau di festival itu kan diantri. Ada 2-3 orang ngantri juga itu pasti udah grogi yang bikin makanan kan. Apalagi kalau konsumen udah nanya, saya punya mana? Nah itu pasti udah grogi kan. Nah di situ kan saya bilang Anda semua bisa belajar bagaimana caranya. Inilah yang dinamakan manajemen, saya bilang. Ini dimana bagaimana manajemen ketepatan waktunya untuk membuat, bagaimana untuk melayaninya, dan semuanya itu kan namanya manajemen, saya bilang. Nanti Anda bisa belajar itu semuanya. Anda bisa menghadapi konsumen itu seperti kayak apa. Yang biasanya Anda hanya mendapati konsumennya yang tenang-tenang aja di restoran Anda, nah ini Anda akan menghadapi langsung di antri. Di antri, apalagi kalau antrian udah panjang, itu pasti groginya pasti nambah kan. Gitu. Dan begitu juga dengan hal satu teknologi yang saya tawarkan kepada mereka. Saya mengatakan pada mereka bahwa di kehidupan ini kita semakin lama teknologi semakin berkembang. Kita tidak bisa melawan teknologi, Pak. Ya kan? Kita tidak bisa melawan teknologi. Teknologi makin lama berkembang. Contoh kasarnya dalam hal pembayaran saja. Biasanya kan kalau pedagang-pedagang rumahan itu biasanya selalu menerimanya cash pembayaran. Tidak mau pembayaran dengan debit, kayak online, kayak apa gimana, mereka nggak mau. Nah, saya tawarkan pada mereka, nah ketika di festival, Anda juga harus belajar bagaimana pembayaran itu secara online. Anda harus belajar dengan debit bank atau bekerja dengan bank atau gimana. Karena saya katakan pada mereka, Anda tidak bisa melawan teknologi. Makin lama teknologi makin maju dan orang udah makin lama tidak membawa uang. Cashless kan nantinya kan. Kalau Anda terus begitu terus, Anda akan ketinggalan dengan persaingan dagang, saya bilang. Teknologi kita makin lama makin berkembang dan kita akan kalah dengan orang pedagang-pedagang yang terutama dari luar negeri. Gitu kan. Karena kita selalu kalahnya kan begitu, kalahnya teknologi kita. Karena biasanya kita itu selalu susah untuk mau belajar gitu. Tidak mau belajar, selalu menganggap dagang buat hari ini buat besok buat lusa, dan itu seterusnya. Tidak ada pemikiran itu dagang untuk masa depan. Gitu. Nah, saya mempelajari itu semua. Saya melihat pedagang-pedagang kita ini memang banyak yang masih kolot gitu. Kolot akhirnya terbentur di regenerasi mereka. Ketika anak mereka atau cucu mereka yang sudah modern, ketika orang tuanya masih mempertahankan sifat kolotnya, itu sering tidak ketemu. Ya kan? Sering tidak ketemu. Nah, itu terjadi di pedagang-pedagang yang saya hadapi. Orang tuanya masih tetap, harus dengan sistem kayak begini, harus pembayaran kayak begini, harus dengan masaknya seperti kayak begini. Nah, setelah turun ke anaknya atau ke cucunya, nah itu kan pikirannya kan pasti udah tambah maju, Pak. Udah tambah maju, dan dengan maju mungkin saja kalau ada yang pendidikan udah perguruan tinggi atau ibaratnya udah di luar negeri, otomatis kan mau semuanya kan serba modern. Gitu. Nah, itu yang saya hadapi, sering kali itu terjadi gap. Akhirnya banyak juga yang stop. Tapi sayang kan udah rumah makan atau restoran udah puluhan tahun, tiba-tiba stop dengan hal kayak begitu. Tidak nyambung istilahnya gitu kan. Nah, itu yang saya tarik. Itu susah juga loh, Pak Ruby. Itu menarik mereka keluar dari kandang tuh susah loh. Bukannya gampang loh. Karena saya kan berhubungan sama yang pedagang-pedagang rumahan kayak gitu kan. Biasanya mereka itu tidak mau mengenal, jangankan sama yang jauh, sama tetangga sebelah pun juga nggak ada yang mau kenal. Dia selalu mengatakan makanan gue lebih enak daripada dia.
gitu loh. Iya. Itu. Nah, Iya. itu saya membuka mata mereka. Iya. Saya mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit. Iya. Iya. Gitu kan. Jadi Iya. saya bilang you tidak bisa selalu mempertahankan bahwa makanan you yang paling enak. Gitu kan. Nah, sekarang apalagi sekarang dengan zaman dengan modern kayak gini, Pak Robi kan kita tahu ya yang namanya bakmi. Kalau kita bicara bakmi Iya. yang aslinya dulu kan cuma hanya bakmi ayam, daging ayam toh gitu aja kan. Iya, betul. Ya, daging ayam kecap atau daging putih itu Iya. kan cuma daging cincang atau Iya, itu aja kan. Yes. Tapi kalau sekarang sudah larinya kan toppingnya kan udah modern kan. Let's say kalau yang non halal ada babi panggang lah, ada apa semuanya itu kan yang udah macam-macam dan itu kan yang paling disukai sekarang di pasaran. Iya, gitu. iya. Nah, saya katakan kepada mereka semua, pada pedagang yang kolot-kolot itu, saya bilang, kalau you tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, you jangan harapkan you bisa eksis terus, saya bilang. You harus mengikuti, saya bilang. Harus mengikuti satu perkembangan zaman. Iya. Jadi jangan mempertahankan itu semua. Jangan mempertahankan kekolotan Anda itu, saya bilang. Tapi tetap saya bilang keasliannya tetap dipertahankan, tapi modernisasinya itu harus ada, pengembangannya itu harus ada. Saya bilang. Nah itu saya tarik mereka, saya berikan penjelasan mereka semuanya. Saya bilang, ayo, saya buat festival supaya Anda semua belajar. Nah akhirnya mereka ikut. Iya. Mereka ikut festival, jadi akhirnya mereka belajar gitu loh Pak. Jadi belajar, akhirnya mereka semua mengatakan, oh iya benar ya apa yang dikatakan Ko Tirta selama ini benar ya. Yes. Nah, akhirnya ini juga menyangkut dengan yang keadaan sekarang, Pak. Keadaan sekarang pandemi ini kan. Iya. Pandemi ini. Ini sebenarnya kan sekarang kan keluar kebanyakan kan ada bakmi frozen kan. Noodle, kan, yang bisa dibuat di rumah kan. Iya, di rumah. Nah, itu sebenarnya udah dari sebelum pandemi sebenarnya saya sudah ingatkan kepada mereka semuanya. Saya sudah ingatkan kepada semuanya, saya bilang, coba you buat satu bakmi, saya bilang satu makanan lah, yang orang bisa dibuat di rumah, saya bilang. Karena sekarang, kita nggak usah pungkiri, teknologi itu semakin berkembang, itu semakin membuat malas orang. Iya, secara langsung. Iya kan, secara itu membuat malas orang. Istilahnya kan, saya waktu itu pernah bicara dengan pengemudi ojek online ya. Itu ketika saya waktu itu berada di satu restoran, itu ojek online-nya itu datang. Ketika saya tanya, Pak, yang pesen orang mana? Bapak mau tahu nggak yang pesen mana? Tuh Pak, cuma jarak 3 rumah Pak dari tempat ini Pak. Iya. Jadi ketika teknologi itu sudah berjalan, orang semakin malas untuk bergerak. Gitu ya. Iya. Nah itu kan harus dipelajari oleh semuanya. Kan? Iya, ada peluang juga di kemalasan itu. Saya bilang. Jadi pada waktu itu saya katakan, cobalah you buat ada satu makanan yang orang buat satu makanan yang bisa diolah di rumah, tidak perlu orang datang gitu loh. Yes. Ya, let's say saya bilang buatlah bakmi yang bisa dibuat di rumah. Pada waktu itu mengatakan, susah lah begini-gini. Aduh, saya bilang kalau orang semua nggak mau belajar, nanti ada suatu kejadian apapun. Itu waktu itu saya nggak tahu, kita kan nggak tahu kan masalah COVID ini kan. Iya. Gitu. Nah akhirnya terjadi. Iya. Akhirnya sekarang bikin. Mau nggak mau bikin frozen noodle gitu. Iya. Jadi saya bilang, nah itulah yang sesuatu hal yang harus kita pelajari, antisipasi siap gitu loh. Nah itu di festival, akhirnya festival mereka semuanya mempelajari itu semua. Nah ketika pandemi ini pun saya langsung suatu inisiatif ketika saya sudah tidak bisa menyelenggarakan festival yang offline di mal-mal, saya langsung satu inisiatif, saya mau bikin festival online gitu. Wow, festival online nih. Nah, festival online. Pada waktu itu sempat juga mereka mengatakan kayak gimana festival online ya. Saya bilang, saya pikirkan kan gimana caranya. Langsung pada waktu itu tahun lalu saya ada hubungan dengan Blibli.com. Yes. Waktu itu kita bicara dan ternyata udah masuk pandemi juga kan pada waktu itu bulan Agustus juga. Nah, mereka
antusias sekali untuk menyelenggarakan festival online kuliner yang pertama benar-benar pertama di Indonesia. Berarti ya udah kita bikin dah festival online yang pertama bakmi gitu kan, dengan mengumpulkan 101 pedagang. Nah, cukup lumayan banyak kan pedagang itu kan. Nah, itu juga dari 101 pedagang itu paling 20%-nya deh Pak yang mengerti dengan online. Yang sisanya tidak mengerti dengan online. Tapi waktu itu saya bilang sama para pedagang, saya bilang, Anda tenang aja, nanti kita akan upayakan gimana segampang mungkin gitu. Dan saya konsultasi dengan orang beli-belinya, saya juga minta sama beli-belinya pengertian gitu loh, karena Anda nanti akan berurusan dengan pedagang-pedagang rumahan. Pedagang-pedagang rumahan yang kalau boleh dikatakan ya teknologinya juga terbatas gitu kan. Saya minta kepada mereka, segampang mungkin lah, yuk orang semuanya ajarin mereka. Sampai akhirnya berhasil, Pak. Sampai akhirnya berhasil. Yang paling saya senangnya adalah ketika mereka menjadi bisa gitu, menjadi ngerti teknologi, menjadi melek teknologi. Pak Tirtali secara langsung menjembatani nih. Saya menjembatani seketika saya mereka ya itu kan UMKM semua, Pak. UMKM semua yang paling tidak kan mereka harus berkompetisi di dalam perdagangan ini kan. Nah, saya sering kali berkata kepada mereka, kalau kita bisa bersatu, ini sumpah gede loh Pak, kalau kita ini bisa bersatu semua UMKM Pak. Ini UMKM apalagi kalau saya masih terbatas di bakmi. Bakmi aja kalau dikumpulin semua Pak, perdagangannya gede loh Pak, setiap hari Pak. Dan menggerakkan ekonomi juga kan. Betul. Nah, ketika saya mengadakan festival yang pertama online, itu berhasil. Itu gimana sih Pak? Festival online itu gimana Pak bentuknya ceritanya? Jadi seperti kayak kita mesen makan di ojek online aja sama semuanya, tapi melalui aplikasi Blibli. Jadi belinya di Blibli seperti kayak di Tokopedia loh. Ada periodenya gitu? Ada. Jadi kan ada periodenya. Nah di periode festival itu memang diberikan promosi-promosi yang hebat gitu dari Blibli. Jadi seperti kayak gratis ongkos kirim, ada cashback, ada semuanya diskon gitu. Jadi di festival itu diberikan dan itu sangat-sangat membantu sekali pada para pedagang dan pedagang. Makanya saya juga mengatakan pada mereka manfaatkan itu semua di masa kita sulit ini. Gitu. Wow, amazing. Dan cukup membantu. Akhirnya berkelanjutan terus Pak, setiap 2 bulan. Nah akhirnya sekarang yang ke-4 kalinya. 4 kali nih sama Blibli.com ya. Wow. Minggu depan tanggal 11 sampai 20 Agustus kita mengadakan festival yang ke-4 kalinya dan kali ini lebih banyak lagi pesertanya, ada 130 peserta, Pak. 130 peserta, wow. Iya. Bayangin 130 pedagang saya bisa kumpulkan menjadi satu komando. Pak. Dan sekarang jadi pakai online makin luas lagi jangkauannya, Pak. Luas. Nah, ini luas, ya? Ini saya sama Blibli masih membuka untuk di daerah Jakarta dan Tangerang saja. Belum yang ke daerah Depok. Kemarin orang Depok, pedagang Depok mau, saya bilang, aduh, belum bisa kita menjaga Depok. Karena kita kan kerjasama dengan ojek online-nya. Karena kita pengantarannya itu instan. Ojek online itu ada batas sampai sejauh 40 km, Pak, pengantarannya. Iya. Nah, saya sudah katakan juga kepada Blibli, sampai pedagang-pedagang Bandung aja, Bandung, Semarang, Surabaya mau ikutan, minta, bikinlah di sini, dia bilang. Nah, ini kan satu hal yang bagus, Pak. Kita bisa, yang paling penting adalah kita ada satu yang bisa mempersatukan mereka semua. Basic banget, iya. Kalau kita bisa mempersatukan mereka semua, saya yakin, Pak, kita kuat, Pak, gitu loh. Jangan katakan Indonesia lemah di kuliner saja. Kalau kita bisa bersatu, itu bisa bersatukan. Itu UMKM itu bisa berjalan dengan bagus, Pak. Wow, iya. Itu UMKM-nya itu di kuliner karena orang semua butuh makan, Pak. Iya kan? Orang semua butuh makan. Dan apalagi, masyarakat itu harus juga dibimbing mana makanannya yang enak atau gimana gitu kan? Yang makanya mereka harus mau otomatis mau beli makanan yang enak kan, ya kan? Dan mereka harus mempunyai satu orang yang dipercaya gitu, orang yang dipercaya untuk membimbing mereka. Oh ini loh makanan ini enak, oh ini loh pedagang ini memang sudah dipercaya dan itu semuanya. Nah itu yang perlu, perlu sekarang. Jangan sekedar kita
mencari uang saja dengan pedagang, makanya saya sering kali makanya beda Pak, saya beda terus terang saja saya beda dengan yang lain-lain. Beda prinsip, ya beda. Prinsip saya itu beda. Saya selalu saya long term Pak, jangka panjang Pak. Saya selalu jangka panjang saya itu saya bagaimana saya bisa manfaatkan semuanya ini untuk kemajuan bersama Pak. Ya, win-win solution semua nih. Ya, untuk kemajuan bersama, pedagangnya juga bisa maju, perputaran juga kita di dalam negeri juga bisa bagus, dan masyarakat juga terbantu untuk menemukan makanan-makanan yang enak. Iya. Jadi itu semua saya lakukan gitu loh Pak. Yes. Nah, ketika ini saya lakukan, nah otomatis kan semua daerah juga pasti akan perlu orang seperti saya Pak. Betul banget. Gitu. Iya, betul banget. Gitu. Dan saya sendiri pun juga saya selalu fair aja, saya terus terang aja bahwa saya juga nggak mampu kalau untuk seluruh sampai semuanya saya harus itu kan, ya kan. Saya juga mengajak kepada semuanya orang-orang yang bergerak di bidang kuliner, ayolah seperti kayak saya, istilahnya kayak gitu. Gerakanlah di masing-masing daerah gitu kan. Di masing-masing daerah Anda bisa sendiri-sendiri di kota-kota sendiri. Nah, kita nanti kan kita persatukan gitu loh. Kita persatukan, kita linkkan semuanya. Kalau kita bisa linkkan semuanya, otomatis hebat Pak kita. Luar biasa. Ini beruntung sekali nih yang di bisnis bakmi, pedagang-pedagang bakmi ada kotir tali nih. Karena kotir tali kan pikirannya jangka panjang, nggak egois cuman bilang bakmi ini enak tok gitu kan, tapi yang lain juga enggak. Kan makanya kan saya bilang dari awal kan saya tidak pernah, kalau saya ibaratnya dari awal saya cuman hanya mau mencari uang gitu loh Pak. Saya dari awal ya udah deh endorse saya bilang, bayar saya berapa satu kali postingan. Nah itu saya tidak mikirkan sampai sejauh ke bisnisnya ya, jangan bisnisnya ya. Enggak dipikirkan ke sana kan Pak. Nah ini kalau saya pikirkan sampai ke depannya. Tujuan saya terakhirnya, makanya ketika saya membuat festival, langsung saya waktu itu dengan planning saya berikutnya adalah saya membuat buku, Pak. Membuat buku, dan bukunya itu kan buku. Nah, waktu itu akhirnya terlaksana juga. Bakmi pilihan ya? Iya, bakmi pilihan. Walaupun nanti akan ada jilid 2-nya, ada jilid 2 gitu. Nah, itu kayak dictionary bakmi itu, dictionary bakmi. Nah, setelah itu sebenarnya saya tuh larinya, saya mau buka satu dagang secara permanen, yang namanya food court atau apa gitu kan. Nah, kembali lagi akhirnya, konsumen kan saat ini kan memerlukan satu tempat makan yang memang udah benar-benar terpercaya istilahnya gitu. Enak, tempat makan itu enak gitu kan, tidak sembarangan atau segala. Kualitasnya terjaga. Basic dari saya punya background saya, semuanya dari perjalanan saya. Akhirnya kan mengerucut juga Pak untuk membuat satu food court kan. Satu food court gitu kan. Nah, ini ada food court nih. Ya, jadi terlaksana juga. Jadi kebetulan saya ada satu grup juga yang sebagai penyandang saya di belakang saya yang untuk kita kerjasama. Jadi akhirnya kita membuat satu food court. Dan kita juga kerjasama dengan mall juga. Yang mall-mallnya ini yang sudah pernah punya pengalaman sama saya juga yang buka festival seperti kayak Gandaria City, terus di City Walk Gajah Mada, terus di Baywalk Mall, di Peak Avenue, di mall segala kayak gitu. Jadi tujuan saya gitu. Jadi kalau yang namanya festival kan kita seasonal Pak. Seasonal, yes. Jadi paling 2 bulan, 3 bulan sekali gitu kan. Nah itu capek sekali Pak. Festival 5 hari atau paling 3 seminggu, itu capeknya bisa sebulan, Pak. Gitu loh. Nah, mereka pun semuanya juga nanya pada saya, pedagang-pedagang, ayolah kok kita cari tempat, kita yang bisa dagang sama-sama secara permanen. Saya bilang, oh iya itu ada satu planning dari saya nantinya, saya bilang gitu. Nah, akhirnya ini mulai terbuka. Nah, tapi ya kendalanya karena pandemi inilah belum bisa buka jadinya, padahal tempat sudah jadi. Nah, yang pertama ini, yang pertama ini nanti di Juanda, Pak, di Jalan Jakarta Pusat. Itu khusus halal semua nanti. Halal. Karena letaknya di daerah depan Masjid Istiqlal, Pak. Mantap. Itu daerah Ring 1 sebenarnya. Jadi ini konsep food court ya, berarti aneka jenis makanan ya. Nah, itu pedagangnya pun semua juga pedagang-pedagang pilihan.
pedagang pilihan yang masuk kategori Tirtali approved semua. Nah, otomatis kan konsumen kan jadi enak gitu kan. Yes. Jadi enak, datang ya udah pasti makanannya enak deh istilahnya gitu, udah nggak perlu Iya. pilih-pilih lagi gitu kan. Iya. Gitu loh. Nah, yang kedua nanti Juanda. di itu Pak, di Desember nanti rencana di Gandaria City. Oh, Gandaria City. Jadi kita take over, ada food court-nya yang di lantai 2. Wow. Itu cukup lumayan besar juga, 2000-an meter ya. 2000 meter. 2000 meter, ada 40 pedagang nanti di sana. Nah, cukup lumayan, udah ini juga geger juga, mereka semuanya menanyakan kapan mereka dipilih, bagaimana mereka bisa dipilih gitu. Nah, jadi itu planning saya. Dan ada lagi sebenarnya kan yang tadi saya katakan, setelah food court saya mau ada muncullah ada satu di acara televisi gitu TV kan, ya. di TV gitu loh. Nah, akhirnya kemarin juga terlaksana juga, kita ada bikin film juga, ada salah satu rumah produksi. Wow. Bikin film, nanti rencana tayangnya tapi di pay TV sih. Kita nanti di Vision Plus nanti itu ada 7 episode, jadi judulnya itu Once Upon a Time in Chinatown. Wow. Jadi kita mengulas ada 7 legenda kuliner yang ada di Jakarta kota. Gitu, ada 7 legenda. Wah, itu bagus sekali Pak. Nanti keren banget itu filmnya bukan film kayak di TV-TV kayak acara makan apa segala, enggak Pak. Itu benar-benar dokumenter sekali. Dokumenter itu kita mengisahkan bagaimana perjuangan daripada pedagang ini pedagang itu gitu. Wah, kita kulik mereka dari awalnya gimana. Itu benar-benar syutingnya itu dari pagi. Jadi benar-benar syutingnya itu dari mulai mereka buka toko, dari mereka dari masak apa semuanya itu wah cakep sekali itu. Nantikan lah nanti di Oktober nanti. Dan terakhirnya yang tadi saya katakan di awal bahwa saya tuh ingin keluar kandang juga di Jakarta. Walaupun sekarang saya sudah dikenal ya di seluruh, lumayan saya di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Sampai internasional juga. Iya. Sudah mulai dikenal, tapi saya ingin mengumpulkan mereka semua juga. Yang paling penting di Indonesia kita dulu, karena banyak sekali saya melihat, terutama di bakmi ya sebenarnya. Karena di bakmi di setiap daerah kan ada bakmi. Semalam saya sempat kemarin ada informasi, ada bakmi itu yang terbuat dari macam-macam loh Pak. Ada yang buat dari sagu, ada bakmi dari sagu ada. Itu ya, kalau ada bakmi yang dari ubi, dari singkong, dari apa, semua itu ada semuanya gitu. Dan itu di daerah-daerah semuanya. Nah, kita tahu kan Aceh kan ada mie Aceh kan. Mie Aceh. Nah, itu sampai ke Papua aja ada bakmi Irian di sana gitu kan. Nah, itu semuanya saya ingin kumpulkan semuanya menjadi satu gitu. Saya ingin ada satu perjalanan dari Aceh sampai Papua untuk mengumpulkan bakmi terbesar Nusantara. Nah, nanti ketika terpilih semuanya itu, saya bawa mereka yang terbaik itu, saya kumpulkan semua jadi satu di Jakarta. Saya membuat festival bakmi Nusantara. Jadi. Nah itu tempatnya udah mesti di Kemayoran, di GBK nih. GBK. Karena Nusantara ini kan, masing-masing kota kan pasti punya idolanya. Iya, itu. Begitu ada, langsung itu. Makanya saya tuh sangat memimpikan sekali kuliner kita ini berjaya di negeri kita sendiri dulu, Pak. Yes. Kita banyak sekali, Pak. Ini bukan hanya di bakmi, Pak. Tapi di makanan-makanan yang lainnya itu kalau kita bisa ungkap, banyak sekali Pak. Bagaimana Bapak tahu kan rendang kita menjadi makanan paling enak di dunia kan? Dari rendang kan? Rendang, iya. Terus nasi goreng kita, gimana sate atau gimana, itu banyak sekali. Kalau kita bisa ungkap itu, kita bisa persatukan itu semua Pak. Iya. Hebat Pak kita Pak. Dan kita perlu orang tuh yang untuk mempersatukan itu semua Pak. Gitu. Jadi cita-cita saya sebenarnya saya mau larinya tuh memang sebenarnya saya mau membuat yang tadi saya mau membuat kuliner kita ini berjaya. Bukan hanya di dalam negeri kita, di luar negeri gitu. Saya bagaimana tadi saya katakan bakmi kita menjadi kita sebagai pemakan bakmi nomor 2 terbesar di dunia Pak. Setelah Cina.
Ya kalau Cina kan udah penduduknya udah miliaran. Penduduknya banyak 1,4 Nah, miliar kalau ya. kita kan ya itu 200 belum termasuk juta. itu belum termasuk yang mie instan loh Pak. Mie instan kita kan udah merajai dunia Pak. Iya. Dimana Indomie kita udah merajai di setiap negara semuanya ada gitu kan. Betul. Gitu. Nah itu dari hal itu dulu gitu. Saya makan bakmi dimanapun, saya di Cina-nya, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, di apa semua itu tetap bakmi kita yang paling enak Pak. Paling the best ya. Paling the best. Paling the best ya. Gitu. Dan kita banyak macam lagi. Dan kita banyak macam Pak. Kalau di luar negeri hanya satu macam itu aja sih, iya. Itu aja. Iya. Paling bakmi sapi, bakmi babi, bakmi ayam gitu. Rasanya juga flat aja tuh. Flat aja. Tapi kalau kita setiap daerah tuh lain Pak. Iya. Bagaimana bakmi Pontianak lain, bakmi Singkawang ya lain kan. Iya, bentuknya bakmi beda. Jambi, bakmi Medan, bakmi Jambi, bakmi mana semua nah. Bakmi Jawa, bakmi semuanya lain gitu loh. Dan ini kita kaya sekali, Pak. Dan kalau itu kita bisa jadikan satu kekuatan untuk memancing pariwisata, sebagai pariwisata aja kita kuliner kita di Indonesia untuk memancing. Karena kan tadi saya katakan orang semuanya, jangankan orang kita, orang luar pun nomor satu kan adalah makan, Pak. Betul. Yes. Selain traveling, makan. Traveling makan udah satu kesatuan. Betul Pak. Kalau kita bisa itu kita bisa sulap itu semua dari makanan dulu kita sebagai daya tarik mereka selain daerah wisatanya, dari makanan. Wah, kita tampilkan Pak. Wah, ini daerah wisatanya wisatanya cantik. Nah, makanannya juga enak. Makanannya itu ada ini. Nah, itu. Wah, itu hebat Pak. Mantap ya. Itu belum ada Pak. Nah itu kita harus lakukan Pak. Supaya jangan kita kalah sama orang luar negeri Pak. Kita lebih kaya kok Pak makanan kita. Betul luar biasa. Karena saya sering juga saya upload makanan tradisional, itu responnya lebih bagus Pak daripada makanan modern gitu loh Pak. Iya, karena unik kan yang tahu nih ya gitu. Pak Ruby kan sering melihat saya punya Instagram atau apa kan. Jadi bagaimana kalau makanan yang biasa saja itu responnya itu gila-gilaan Pak. Gitu. Saya kan baru berapa bulan yang lalu kan yang saya bantu ada satu pedagang siomay. Itu tempatnya tuh sangat-sangat kecil sekali di kota di daerah Petak 9. Itu jualannya cuma hanya siomay begitu saja, tapi ketika saya upload dari biasanya cuma 100-200 kuantiti Pak satu hari, paling banyak 100 deh. Melonjak jadi 2.000 Pak satu hari. Ini dia nih pahlawan UMKM Kotir Tali. Enggak Pak, jadi saya juga tidak menganggap bahwa saya itu pahlawan, tidak Pak. Jadi saya juga intinya saya ingin bagaimana nih caranya sama-sama win-win solution juga, sama-sama diuntungkan juga Pak. Jadi saya juga kan larikan ini kan untuk next-nya akan datangnya kan saya bisnisnya kan saya bisa menarik mereka di festival. Kalau di festival kan mereka juga kan dan mereka jualan, tapi mereka juga tidak dirugikan. Betul. Kan? Karena kan kalau di festival biasanya tuh harga kan lebih tinggi daripada jualan biasanya. Tapi kan orang kan yang datang ke festival itu kan bukan hanya sekedar makan, tapi suasananya yang mereka beli. Makanya saya menampilkan satu konsep yang berbeda. Nah, unik kan Pak, ketika Bapak datang ke satu tempat festival, isinya bakmi semua kan, unik kan. Wah, bakmi di mana nggak tahu. Wah, tapi enak di situ mau cobain. Nah, itu kan jadi satu keunikan gitu. Iya, benar. Jadi paling penting adalah konsep yang paling nomor satu. Konsep itu harus membuat sesuatu itu harus ada konsep gitu. Konsep yang tadi saya katakan. Sekarang orang melihat dulu daripada merasakan. Makanya ketika saya di festival, seringkali saya mempertontonkan. Saya meminta mereka pedagang semuanya pertontonkan semua cara masak kalian. Bikin orang semuanya lapar mata Pak istilahnya. Karena kan sekarang orang datang ke festival
Dia kan pasti akan melihat ketika wah tampilannya hebat, enak-enak nih bikin. Saya sampai bilang sama mereka, kalau perlu kayak keluarkan Anda punya talenan. Tahu kan talenan kan buat potong gitu kan. Talenan sama golok Anda, saya bilang. Bacoklah daging ayam tuh sekencang-kencang. Kotok. Attraction. Jadi kan otomatis kan orang kan tertarik gitu kan. Orang melihat apa nih gitu. Orang lihat, wah, kan pasti orang melihat dulu gitu. Nah, ini kan salah satu pelajaran juga bagi mereka bagaimana mereka menarik konsumen, saya bilang. Saya sering kali saya bilang kayak masak bakso goreng. Yang biasanya di dalam. Pak, kalau masak, saya suruh keluarin di depan. Saya lihat kualinya kalau kecil ganti sama yang gede, saya bilang. Ganti yang gede, sekali masak tuh sampai puluhan. Kan orang kan ngelihat tuh bakso goreng digoreng puluhan biji kan, jadi tertarik kan, Pak. Gitu. Nah, itu kan manajemen juga, Pak. Manajemen bagaimana menarik orang kan. Dan Pak Tirta secara langsung jadi coach juga nih. Betul. Saya kok itunya para pedagang gitu. Saya pelajari mereka ini bagaimana cara menarik konsumen. Gini saya bilang. Bikin orang lapar mata. Bikin orang tuh bagaimana. Wah, akhirnya berhasil. Jadi semuanya sekarang manggang sate, semuanya di depan. Jadi wanginya dulu kan. Sampai yang karena Pak Ruby kan pernah lihat ada salah satu yang pedagang saya yang sampai ada yang Tangerang itu kalau nggak salah ya. Iya, yang babi guling tuh. Yang ada babi guling tuh. Itu saya sampai udah tampilkan itu kalau perlu ditampilkan di depan gitu. Jadi orang tuh ngeliat wah itu kan ini hebat gitu kan. Nah, itulah. Jadi kita perlu ada satu konsep yang menarik, saya bilang. Saya juga nggak mau menyelenggarakan festival cuman hanya monoton gitu-gitu aja. Orang juga bosen sekali 2 kali datang juga udah selesai. Nah, kalau di festival saya biasanya orang tuh bisa setiap hari Pak datang, Pak, orang yang sama, Pak. Karena mungkin ini coba yang ini dulu nih. Betul. Dulu kan orang makan kan paling ya 1 mangkok atau 2 mangkok, 3 mangkok deh maksimal. Dengan Pak Tirtali ada 50 stand. Ada 100 stand gitu kan. Kayaknya 5 kali datang dari pagi siang sore. Ya itu kan satu taktik saya, dagang istilahnya kan, Pak. Jadi saya juga yakin bahwa saya juga sadar bahwa nggak mungkin orang bisa makan semuanya. 30 stand aja juga nggak mungkin dia sampai makan 30-30-nya kan. Nggak mungkin. Tapi paling tidak kan saya membuat mereka penasaran akhirnya. Betul. Saya membuat akhirnya penasaran. Akhirnya mereka akhirnya menunggu festival saya. Gitu kan? Yang akan datang. Gue cuma mampu sekarang cuma 5 stand atau 10 stand aja nih. Ya udah deh, gue tunggu ntar di festival selanjutnya dan jadi orang kan udah datang gitu. Saya sama semuanya hal itu. Nah, ini kan kembali namanya manajemen, Mbak. Betul. Jadi kita gabungkan itu semuanya. Yang dari saya punya pelajaran dari basic saya, dari saya pernah berbisnis di elektronik, semua itu saya terapkan di sini semuanya di kuliner saya. Dan ini akhirnya menjadi perjalanan yang pasti gitu loh, Pak. Dari perjalanan yang tidak terduga akhirnya menjadi perjalanan yang pasti. Nah, itulah saya. Luar biasa, Pak Tirtali. Thank you so much sudah berbagi. Wah, ini menginspirasi sekali nih. Wow, sekali lagi sukses buat Pak Tirtali, sukses nih buat festival kuliner online-nya, Festival Tirtali secara online dan juga ada yang food court-nya. Wah, luar biasa. Sama filmnya, Pak. Filmnya. Wow, sama yang tadi dari Aceh sampai Papua. Aceh sampai. Wah, sukses Pak Tirtali. Itu cita-cita saya, Pak. Jadi intinya saya mengajak ini semuanya juga yang terakhir saya mengajak ini semua untuk memang sekarang keadaan lagi sedang sulit, Pak. Semua juga sulit. Para pedagang pun sulit, Pak. Itu apalagi dalam masa PPKM ini kan, semuanya dibatasi. Apalagi yang kalau buka di mall sekarang pun tutup, semuanya menjerit semua, Pak. Tapi saya selalu tekankan pada semuanya, ini tidak membuat alasan bagi kita untuk kita menyerah, saya bilang. Masih ada jalan, saya bilang. Masih ada jalan. Kalau Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir, saya bilang kan, untuk kita bagaimana kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada mata dan semuanya. Tuhan memberikan kita untuk usaha.
Jangan kita nyerahlah dengan keadaan, saya bilang. Makanya saya bilang tetap kita berusaha, kita punya akal, kita punya otak. Kita pikirkan, kalau kita tidak bisa yang ini, kita bisa pasti akan ada yang itu, gitu loh. Makanya saya sendiri pun juga membuat satu langkah-langkah, seperti kayak festival online, gimana. Ini kan satu langkah yang membuat kita tidak menyerah dengan keadaan, gitu loh. Dan jangan kita berdiam diri, itu aja lah. Jangan kita menunggu bola, kita harus menjemput bola, Pak. Karena dunia makin lama makin modern, dan kita harus berkompetisi di situ. Wow, keren banget Ko Tirtali. Thank you so much sudah menginspirasi saya. Banyak belajar dari Ko Tirtali. Sama-sama. Wah, ini video ini pasti banyak yang nonton. Dan juga siapa tahu nih muncul sosok-sosok seperti Ko Tirtali yang membantu para UMKM, ya kan? Amazing itu banget. Harus, Pak. Ini saya harapkan itu semua. Saya harapkan itu semuanya ada. Jadi the next-nya ada Tirtali selanjutnya juga yang bisa menginspirasi dan menghimpun para pedagang semuanya. Dan nanti itu yang paling penting kita semua harus bersatu, Pak. Yes. Kita bersatu, kita untuk Indonesia ini, gitu loh. Yes. Dari kuliner kita bisa buat berjaya di Indonesia ini. Amin. Sekali lagi thank you nih Ko Tirtali. Amazing. Thank you banget. Teman-teman, demikian nih ngobrol-ngobrol bersama Ko Tirtali. Kita tuh udah tahu rahasia suksesnya Ko Tirtali nih. Bagaimana kuncinya saya lihat bagaimana membantu orang lain dulu. Ya kan, fokus membantu orang lain dan juga tadi membuat catatan. Dari catatan-catatan itu akhirnya satu persatu menjadi kenyataan dan yang paling penting adalah membangun kepercayaan buat bagi orang lain untuk percaya. Luar biasa sekali lagi Ko Tirtali. Thank you so much. Thank you banget, thank you. Jangan lupa teman-teman untuk nonton video-video lainnya. Saya Ruby Herman. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.